Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan cara merakit ya, cara merakit power 18 watt ya, power mini pakai adaptor ya, pakai adaptor, langsung pakai adaptor ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi merakit PSU. Sebenarnya untuk power mini ini power 18 watt GM ya teman-teman bisa lihat ya, ini memang power saya lama sih ya. Nah, ini menggunakan IC LA444 berapa itu? 4 nya 3x0 ya. Yaitu ini IC-nya. Ini stereo, dan kalau teman-teman beli ya, mungkin pendinginnya enggak seperti ini ya, pasti pendinginnya biasanya kecil. Ini saya kasih sendiri. Nah, sebenarnya ini simple banget ya. Ini sudah ada tune control, melainkan tune control ini sebenarnya pasif ya. Nah, teman-teman, jadi saya jelaskan dikit. Boxnya itu seperti ini bungkusnya. Nah, 12 watt ya, 12 volt, 18 watt, pokoknya seperti ini ya. Ini kardusnya. Terus kalau teman-teman lihat, perhatikan, nah ini kalau teman-teman mau pakai trafo atau mungkin pakai adaptor itu bisa ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada PSU non simetris ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau menggunakan trafo ya, ini sudah saya kasih kabel. Kalau misalkan ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan ada jalur CT ya, jalur CT, jalur AC itu maksudnya dari trafo. Nah, ini saya contohkan aja trafo yang non CT. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak punya CT, non CT itu bisa ya. Tegangan AC ini tegangan AC ya, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15, ini namanya tegangan AC. Kita bisa ambil dari 0 sampai 12 volt. Nah, itu langsung aja. Nah, kita kabelnya ini warna hitam adalah kabel hitam itu adalah CT ya sebenarnya. Kita taruh di sini 0, yang warna hijau taruh di 12 volt seperti ini ya. Nah, seperti ini. Udah selesai. Sesimpel itu. Kalau teman-teman mau pakai trafo ya, jadi sesimpel ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kalau teman-teman pakai trafo langsung aja. Ini kalau yang ini nggak usah dipasang juga apa. Kalau mau pasang ya di jumper gini. Nah, ini nggak ada masalah. Nah, udah selesai. Kalau mau pakai trafo, nah ya seperti ini. Nah, maka di sini kan ada dioda ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ribet bikin PSU non simetris, karena di sini sudah ada PSU-nya non simetris ya. Terus kalau misalkan mau pakai adaptor, nah di sini sudah ada tempat khusus disediakan. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah untuk DC ya. Ini plus, ini ground. Memang ditulis di sini negatif, tapi ini arahnya ke ground. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini ke ground ya. Jadi langsung aja kita pasang kabel ke AC. Saya sudah menyiapkan soket adaptor. Jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya tunjukin dulu untuk pin-pinnya. Pin adaptor itu berada di tengah, yang plus ya, plus. Untuk plus ke adaptornya itu soket adaptor yaitu di tengah sini. Nah, ini di tengah. Nah, yang pinggir ini adalah ground. Ini teman-teman ambil yang ini. Nah, makan masih sisa ini nggak usah, ini nggak usah abaikan aja yang ini lah. Ini nanti arahnya ke ground ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, perhatikan ya. Nah, ini adalah ke ground, sedangkan yang berada di tengah ini adalah yang positif. Kalian bisa lihat. Nah, ini yang positif ya. Oke, kita pasang dulu. Dan iya, saya lupa, ini adaptornya 12 volt, saya pakai 1 ampere ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adaptor 12 volt 1 ampere. Sebenarnya kurang sih, sebenarnya 2 ampere ya, sebenarnya cocoknya 2 ampere. Nah, ini pin plusnya itu ada di tengah, yang pinggir itu ground, berada di tengah ya. Jadi ini saya singkirin dulu, terus kita pasang dulu. Untuk perkabelannya saya pasang dulu ya. Jadi ini saya pasang di atas ini ya. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini udah selesai pemasangan kabel untuk apa ya, untuk soket yang ke adaptor udah selesai seperti ini ya. Kita bentar ya, ini saya ulangi dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini kabelnya berada di sini ya. Ini untuk DC ya. Nah, karena PSU adaptor saya itu kan tegangannya ke DC ya, sudah bukan AC lagi, jadi langsung aja seperti ini ya. Nah, oke ya, ini bisa lihat ya, pokoknya di tengah itu yang plusnya itu. Nah,
Kalau yang ini ground ya. Udah cukup ya. Oke, udah cukup. Terus kita lihat dulu, ini proses finalnya udah selesai sebenarnya. Nanti hanya tinggal tes itu. Nah, ini untuk kabel speaker ya. Untuk kabel speakernya bisa lihat ya. Ini sudah ada RSP, speaker R dan speaker L ya. Ini jadinya seperti ini ya. Nah, oke ya, udah tahu ya. Nah, seperti ini sebenarnya. Sebenarnya sesimpel ini sih. Ya. Ini untuk speaker, output speaker ya. Ini dan ini adalah untuk input untuk memutar musik atau apa. Ini sudah ada tulisannya ya. Sebenarnya teman-teman nggak usah bingung nih. Nah, ini inputnya sebenarnya teman-teman, input. Nah, meskipun tone control ini pasif ya, kurang nendang sih, kurang mantep ya, karena pada dasarnya kalau tone control yang tidak pakai tegangan itu udah pasti suaranya berbeda dengan yang menggunakan tegangan, karena tegangan itu sebenarnya untuk memberikan suplai, komponen-komponen yang lain agar supaya sesuai bisa bekerja karena ada tegangannya teman-teman. Kalau yang ini kan enggak ada, ini cuma pasif untuk memisahkan bass treble gitu aja sebenarnya. Bass treble suara itu sebenarnya sudah murni dari power nih. Powernya itu misalkan nggak usah langsung diambil powernya terus dikasih tone control terpisah, itu juga bisa sebenarnya ya. Ini stereo ya, udah seperti ini sih sebenarnya. Udah, apalagi udah selesai, sesimpel itu sebenarnya. Ini power, ini memang power simple sebenarnya. Selanjutnya ya kita tinggal tes, saya persiapkan dulu ya untuk semuanya. Oke, saya ulangi dulu ya teman-teman, saya ulangi dikit. Kalau teman-teman pun mau menggunakan trafo ya, ini kabelnya ya. Ini kabel biru itu yang kalau sama warna hitam itu adalah yang ke AC ya. Nah, jadi seperti tadi ya, ini yang warna hitam itu ke 0, warna birunya ke 12 volt, karena hitam itu adalah untuk ground ya, untuk ground yang ada di trafo, ada di power ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Nah, sebenarnya itu simpel itu kalau pakai trafo, tapi saya menggunakan pakai adaptor ya. Jadi jika teman-teman mungkin masih ragu apa adaptor itu bisa enggak, bisa ya. Tapi udah seperti ini ya. Selanjutnya ya kita tinggal tes aja sebenarnya. Kita kasih gini ya. Oke ya, saya ambil dulu speaker 4 in. Oke ya teman-teman, ini sudah saya pasang semuanya dan ini adalah cupnya ya, untuk kabel jack SRL ya. Cup-cupnya itu sudah saya pasang ya, dari mulai speaker atau apa semua, dari mulai ke perangkat untuk apa ya, untuk tes speaker. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini nanti sekaligus closing sekaligus penutup, teman-teman bisa dengerin aja ya. Ini bentar ya. Nah, teman-teman bisa dengerin aja. Nanti ini teman-teman bisa lihat ya, volumenya itu masih dalam keadaan 0 ya. Jadi apa ya, udah saya siapin, jadi ini saya colokkan dulu ya teman-teman. Oke, saya rasa sampai di sini ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.